ya, dan juga tetap sukacita. Nah, di ibadah online kali ini, Kak Luis bakal ditemenin sama Kak Denis yang akan mewarnai hari kalian. Nah, ada 3 peraturan yang perlu adik-adik untuk taatin. Yang pertama, duduk di tempat. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Selamat beribadah online. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kiranya pada hari ini Tuhan, Engkau akan senantiasa melindungi kami, di mana kami akan berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana kami rindu sekali akan ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga nantinya. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat lagu Mars minggu lalu ya? Kita nyanyi bersama, ikuti gerakannya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkota kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik, masih ingat YJLF Bikit? Yakin? Kita lakukan bersama lo ya, oke? 1, 2, 3. Bikit. Kami, Laskar-Laskar Kristus. Kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. Bikit, Yesusku oke, yes, Yesusku oke, yes. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyiin lagu Bapa Ku Datang Padamu dulu ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyi dari awal ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat setiap cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan kalau Engkau udah memberikan kami kesehatan, berkat Tuhan, keluarga yang sehat, dan teman-teman yang ada di sekitar kami ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu, dan biarkanlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang makin hari makin bersukacita di dalam Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau masuk dalam firman Tuhan ya adik-adik ya. Kali ini Kak Tanti mau ajak adik-adik untuk belajar firman Tuhan dari kitab Raja-Raja. Tapi sebelumnya Kak Tanti mau tanya dulu, adik-adik sudah siap dengan Alkitab di depan kalian? Kalau belum, ayo ambil, persiapkan dan kita buka bersama. Nah, sudah adik-adik, kita mau belajar dari kitab Raja-Raja. Raja-Raja ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Sudah, kita mau masuk di dalam kitab Raja-Raja 2 pasal 5 ayat 1 sampai dengan 27. Cukup panjang ya adik-adik ya. Tapi Kak nanti nggak akan membaca keseluruhan. Adik-adik bisa membaca setelah ini. Kak nanti akan mengajak adik-adik belajar firman Tuhan ini. Kak Tanti ceritakan tentang garis besarnya.
Temanya kali ini tentang lebih dari pemenang. Apa sih pemenang itu? Pemenang bukan pemenang seperti adik-adik memenangkan satu prestasi, terus adik-adik dapat piala, piagam. Itu kemenangan dunia ya adik-adik. Tapi kemenangan yang dimaksud Kak Tanti di sini adalah kemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana kita memperoleh kemenangan itu? Nah, caranya dengan satu, kita dipenuhi dengan kasih. Bagaimana kita dipenuhi dengan kasih? Turut dengan firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan kasih. Kedua, kebenaran. Dalam arti adik-adik harus berkata selalu jujur, ya, apa adanya, tidak berbohong, tidak mengada-ngada. Nah, di saat kita sudah dipenuhi dengan kasih, kebenaran, maka kita memegang kunci untuk kita meraih hikmat dari Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Itulah namanya kemenangan di dalam Tuhan. Nah, kemenangan di dalam cerita ini adik-adik, kemenangan tentang seorang gadis kecil. Kita masuk dalam ceritanya adik-adik ya. Gadis kecil ini adalah seorang tawanan. Tawanan yang dibawa oleh tentara Aram dari negeri Israel. Bisa merasakan adik-adik bagaimana sih rasanya menjadi seorang tawanan? Pasti ada rasa marah, benci, kecewa, bahkan mungkin keinginan untuk balas dendam. Tapi adik-adik, rasa itu, semua yang Kak Tanti sebut tadi itu, tidak ada di dalam hati gadis kecil ini. Hati gadis kecil ini diliputi oleh rasa kasih, rasa iba. Kok bisa ya Kak ya? Karena gadis ini dipenuhi oleh iman dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia tahu kalau tuannya, panglima perang yang gagah perkasa itu, nah aman ya adik-adik ya, itu mempunyai penyakit kusta. Nah, gadis kecil ini iba kasihan. Dia bilang sama istrinya Naaman, karena gadis kecil ini adalah pelayan dari istri panglima perang ini. Dia katakan, kalau saja tuanku mau menemui nabi yang ada di Samaria, pasti tuanku akan sembuh dari penyakitnya. Nah, apa yang dikatakan gadis kecil ini adik-adik? Dia sampaikan oleh istri Naaman ini, disampaikan ke suaminya. Dia katakan kepada Naaman, begini. Naaman percaya. Lalu dia berangkatlah Naaman ke Israel. Di sana dia bertemu ya dengan Elisa, tapi dia tidak bertemu langsung adik-adik. Elisa tahu Naaman akan datang. Elisa menyuruh pesuruhnya untuk mengatakan, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Adik-adik tahu nggak? Yang namanya seorang panglima, gagah ya adik-adik, gagah perkasa. Gini adik-adik ya kalau gagah perkasa. Pasti dia memiliki sifat yang bagaimana adik-adik? Pasti dia memiliki sifat yang, wah saya hebat, saya pintar. Saya bisa melakukan apa saja sesuka saya, semau saya, apa kata saya. Biasanya begitu ya adik-adik ya. Nah, Naaman begitu. Pada saat pesuruhnya Elisa mengatakan, kamu pergi saja ke sungai Yordan. Di sana kamu mandi 7 kali. Kamu akan sembuh. Naaman merasa panas hati. Loh, aku pikir Elisa yang akan turun ke aku, dia akan mendekat ke aku, dia akan pegang badanku, aku akan beroleh kesembuhan. Tapi ternyata pesuruhnya yang didatang. Nah, Naaman panas hati, dia akhirnya pergi. Dia bilang begini adik-adik, kok jauh-jauh ya aku harus ke sungai Yordan. Di Damsik kan ada sungai yang dekat, kenapa aku harus jauh-jauh ke sungai Yordan? Nah, pengawalnya Naaman bilang begini, Bapak, sudah turuti saja, yang penting kan sembuh. Akhirnya Naaman pergilah ke sungai Yordan adik-adik.
Di situ Naaman mandi 7 kali. Mandi 7 kali adik-adik ya. Mandi 7 kali bukan mandinya keluar terus naik ke sungai, keluar lagi gitu. Enggak adik-adik. Naaman masuk ke dalam sungai. Dia celupkan badannya di sungai. Kita hitung ya adik-adik ya. 1, keluar. Dia turun lagi, dia tenggelamkan lagi badannya. 2, naikkan lagi badannya sampai 7 kali adik-adik. 7 kali itu Naaman lakukan. Dan begitu yang terakhir, dia habis mencelupkan badannya adik-adik, dia berdiri begini, dia kaget. Dia dapati badannya itu sudah bersih, sudah sembuh. Apa yang kemudian Naaman lakukan adik-adik? Naaman menjadi percaya. Naaman percaya bahwa kesembuhan yang aku dapat ini dari Tuhan yang disembah oleh Elisa. Begitu Naaman sembuh, dia menemui Elisa lagi. Buat apa? Buat mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih, tapi dia tuh ingin memberikan selain dia percaya apa yang dia punya untuk persembahan buat Elisa. Tapi Elisa tidak mau. Karena apa? Elisa melayani semuanya itu untuk Tuhan. Oke adik-adik, dari cerita ini kita mendapatkan 2 contoh kemenangan. Contoh pertama adik-adik, dari gadis kecil ini, dia kan mestinya diliputi rasa marah. Tapi tidak, dia bisa membuang rasa marah itu dengan hati yang penuh kasih. Kedua, di Naaman, sebagai seorang panglima, dia mungkin marah ya, panas hati. Kok semudah itu Elisa hanya menyuruh seorang pesuruh nggak mendekat ke dia. Tapi panas hatinya Naaman itu bisa dia redamkan dengan dia menuruti Elisa. Nah, dari sini adik-adik mengajarkan kita semua. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang berkemenangan. 1 itu tadi yang Kak Tanti bilang. Penuhi hati kita dengan kasih. Jangan lagi ada kebencian. Jangan lagi ada marah. Isi hati kita dengan kasih. Kasih terhadap sesama. Terkhusus kasih terhadap Tuhan. Orang tua, sesama. Di mana lingkup kita berada. Hati kita dipenuhi dengan kasih. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih ya. Pokok utama dari kita adalah kasih. Nah di situ adik-adik Kak Tanti harap adik-adik mengerti akan firman Tuhan ini juga menjadi satu pembelajaran ya buat adik-adik. Mungkin adik-adik selama ini di masa-masa sekarang mungkin adik-adik ada perasaan kesal, marah. Aduh mama aku libur kok aku disuruh terus mama. Nah mulai diredam, diisi dengan oh iya ya aku gak boleh marah, aku harus penuh dengan kasih. Ya itu ya adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kak Tanti harap firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pegangan buat adik-adik. Untuk adik-adik terus belajar. Tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ingat adik-adik, apa sih bertanggung jawab? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan. Artinya, sekalipun adik-adik masih di rumah, kita belum bertemu untuk sekolah minggu, adik-adik tetap rajin membaca firman Tuhan. Tetap rajin untuk berdoa. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, kita mau doa dulu. Kita mau satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan akan firman-Mu ini Bapa. Berkati setiap anak-anak yang mendengar Tuhan, agar mereka juga boleh menjadi anak-anak yang berkemenangan. Memiliki hati yang Tuhan inginkan. Hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita punya satu ayat hafalan ya. Jangan lupa ya, ayat hafalan ini ada di Mazmur 77 ayat 15. Jangan diabaikan ya adik-adik ya, ayat hafalan ini nanti ya bisa kalian videokan, kalian kirim ke guru kelas masing-masing ya. Dan ditunggu paling lambat hari Rabu. Nanti video yang terbaik itu akan kita tayangkan di minggu mendatang. Ini akan berlanjut seperti ini terus ya adik-adik. Jadi ayo semangat, hafalkan ayat hafalan. Dengan ekspresi kalian, kalian videokan. Oke? Ayat hafalan itu di Mazmur 77 ayat 15 adik-adik. Firman Tuhan katakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Oke adik-adik, pendek dan adik-adik pasti bisa menghafalkannya. Ekspresikan, bikin video yang baik, kirim. Paling lambat ingat adik-adik, hari Rabu. Oke adik-adik, Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa.